Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, mahasiswa, mahasiswi, maupun rekan dosen, sesama peneliti yang hadir di malam hari ini. Hari ini kita kedatangan Ibu Gamaria dari Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Nah, ini spesial karena beliau akan sharing kepada kita hal yang mungkin tidak baru-baru banget dan tidak lama-lama banget ya, yaitu tentang natural language processing. Atau mungkin di bahasa Indonesianya kita kenal dengan pemrosesan bahasa alami. Atau kalau teman-teman pernah dengar istilah computational linguistic, nah ini dia yang akan di-sharingkan sama Ibu Gamaria. Nah, ini menarik karena kemarin itu saya sering lihat Ibu Gamaria posting beberapa konten di YouTube-nya terkait NLP. Jadi bagi teman-teman yang mau belajar tentang NLP atau computational linguistic bisa memperhatikan baik-baik materi yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Gamaria nih. Oke, tanpa berpanjang waktu saya langsung serahkan ke pemateri. Silakan, Ibu. Ada slide-nya apa gimana nih, Bu? Ya, ada slide-nya. Oh, oke. Ada share, di share slide-nya. Oh, mesti jadi host dulu kali ya? Apa gimana nih? Iya, Oh, harusnya di join. saya kasih yang mana, Bu nih? Gambar view apa? Ya, bukan yang satu lagi. Oh, gambar yang mandar. Oke. Ya, ya. Make host. Oke, Oke, sudah, Bu. saya. Ya. Sekarang dulu. Bentar ya. Uh, Oke. Udah kelihatan ya slide-nya? Ya, ada ya. Oke, sudah, Bu. Oke, kita coba. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Fadli yang sudah mengundang saya hari ini untuk share materi atau share ilmu yang sedikit saya miliki. Dan juga terima kasih buat Bapak Bapak Ibu yang hadir hari ini dan juga ada mahasiswa yang sudah meluangkan waktu hari ini kita ketemu. Jadi saya diminta untuk share tentang NLP dan jujur pengalaman saya di NLP ini masih kategori pemula. Saya baru tertarik NLP kurang lebih sekitar 1 tahun belakang ini. Jadi sekitar hampir 2 tahun lah kalau bisa dikatakan baru tertarik dengan dunia NLP gitu. Nah, kalau teman-teman sekalian lihat di sini, saya akan bahas atau share sedikit tentang NLP, tapi mungkin kita lebih pada satu bidang tertentu, yaitu tentang summarization. Mungkin itu kurang banyak dibahas karena kalau kita bicara NLP, itu banyak sekali yang bahas sentimen analisis ya. Karena memang lagi trennya memang itu sentimen analisis, tapi ada satu bidang ilmu yang juga cukup memiliki peran, yaitu summarization atau peringkasan teks. Nah, kemudian alangkah baiknya kita berkenal dulu. Nama saya Gemaria Mandar, saya kegiatannya selain sebagai ibu rumah tangga, saya pengajar di Prodi Informatika Unmu, dan sibuk untuk ngurus konten juga. Saya juga punya konten YouTube yang membahas tentang web develop menggunakan Python, kemudian sedikit NLP, dan juga dasar-dasar Python. Nah, oke, itu secara singkat perkenalan saya. Mudah-mudahan kalau kita bertemu di jalan masih tegur sapa gitu ya, karena kita masih satu kota. Nah, oke, kita lanjut ya untuk next sendiri. Kalau kita bicara tentang sebelum saya masuk pada summarization, NLP sendiri adalah kita sudah tahu sama-sama dan saya yakin ada di sekalian juga sudah familiar dengan NLP karena saya percaya bahwa Ustadz Faldi sudah menggondok sedikit demi sedikit untuk memperkenalkan NLP di sana. Jadi bidang ilmu AI
yang mempelajari antara komunikasi antara manusia dan juga komputer melalui bahasa alami atau bahasa yang sering kita gunakan gitu. Sehingga asumsinya bahwa antara sistem dan juga manusia ini saling bisa berkomunikasi. Maunya seperti itu. Jadi kalau kita lihat di slide sini, turunan dari computer science pasti ada AI, kemudian, wah ini sebentar ya, kemudian kita lihat AI di sini ada yang lebih bagi dua bagian, ada symbolic learning. Kalau kita kenal orang buat robot yang dulu yang tangan bergerak, nah itu masih kategori symbolic learning ya, karena belum ada pemrosesan di dalam. Kemudian yang terkenal saat ini machine learning. Di bawah machine learning ada dua item, statistical learning dan juga deep learning. Nah, statistical learning lebih turunannya bisa dikatakan kalau saya tuh statistical learning tuh lebih ke data mining sebenarnya, data mining gitu. Lebih banyak mengambil data mining. Kemudian di sini posisi NLP di bagian sini. Ya, jadi kita sudah tahu nih, NLP itu bidang ilmu AI yang memproses komunikasi antara manusia dan juga sistem yang kita bangun. Nah, oke, area NLP atau penelitian NLP ini secara umum menurut Post Job itu ya mengatakan bahwa arena NLP ini ada sekitar 5 secara garis besar. Ada question answer system, ada machine translate, speech recognition, dokumen atau teks klasifikasi, dan kemudian ada summarization. Nah, ini yang mungkin akan kita bahas lebih banyak, tapi kita coba untuk melihat ini teknologi-teknologi apa saja yang dihasilkan oleh yang sudah menerapkan konsep-konsep ini. Nah, kita mulai dari CAS. Kalau CAS, kita tuh kalau IT kita selalu berujuk pada Google ya, karena Google itu paling cepat untuk biasanya teknologi-teknologi terbaru. Nah, salah satu dari CAS ini adalah sistem yang dibuat agar mampu merancang setiap pertanyaan dapat dijawab dengan tepat, tapi itu dibuat oleh sistemnya seperti itu. Misalkan Google Essence, kalau ada yang pernah pakai Google Essence, kemudian Google Search. Nah, ada yang menarik di sini. Kalau kita perhatikan, saya buka browser dulu ya, sebentar. Saya buka browser. Oke, bentar. Oke, di sini. Saya buka browser. Browsernya ada kelihatan nggak? Oke, sudah. Nah, misalkan kita buka Google, teman-teman sekalian. Misalkan di sini saya taruh peran NLP. Oke, kalau kita perhatikan di sini, kita tahu ya kalau Google itu ketika merekomendasi situs itu biasanya berdasarkan algoritma. Kalau algoritma yang tercatat pertama kali yang digunakan Google itu kan PageRank ya. Jadi dia akan memberikan rating dari situs-situs. Mana sih rating yang paling tertinggi itu yang diajukan ke kita. Jadi misalkan kalau di sini kalau kita perhatikan di sini dia memberikan sesuai dengan rating yang tertinggi. Ada dari situs A, B, C, dan seterusnya. Tapi ada yang menarik di bagian sini. Menariknya tuh di bagian ini. Kita lihat ada semacam deskripsi atau teks tanggal ya istilahnya kalau kita teks yang sedikit. Nah ini teksnya ini. Ini kalau kita cek, kalau saya buka di sini, nah ini terlihat bahwa kalau dalam pemikiran kita biasanya deskripsi ini berdasarkan arras feed atau berdasarkan teks yang ditentukan oleh pemilik situs tersebut. Misalnya teks mana sih mau dijadikan deskripsi gitu. Biasanya seperti itu. Nah, tapi kita akan lihat bahwa yang terjadi dalam sistem Google, kita perhatikan di sini, lihat bahwa ternyata Google ini mengambil teks itu yang menjadi deskripsi di bagian depan sini itu per kata, per kalimat. Dia tidak ngambil per paragraf. Dia ngambil dari yang ini. Kalau teman-teman lihat di sini ada kalimat satu, kemudian ada kalimat yang ketiga. Jadi dari sekian teks yang ada di sini, itu dipilih yang tadi. Ini sama ini yang dijadikan deskripsi depan. Nah, itu merupakan salah satu bagian dari CAS. Jadi bagaimana dari sebuah query yang muncul di sini, kemudian dia merekomendasi situs ini yang lebih tinggi ratingnya, dan kemudian dia ngecek di setiap teks ini
mana yang lebih bisa menjawab query-an tadi. Itu ternyata yang bisa menjawab adalah kalimat ini sama kalimat yang ini, yang ketiga ini. Nah, itulah kerja dari NLP. Salah satu di bidang CAS, gitu, kalau kita lihat. Jadi kalau teman-teman buka, biasanya sudah ada di sini. Dia langsung otomatis nge-link, oh enggak ini, langsung diberi tanda warna kuning gitu. Nah, jadi dari sejumlah kata itu dilihat, dipilih untuk menjadi deskripsi untuk menjawab dan dimunculkan di bagian sini. Nah, itu teknologi dari CAS juga masuk dalam CAS. Nah, kemudian apalagi di sini? Kita balik ke slide. Kemudian ada juga yang paling terkenal, ini Wolfram Alpha, mungkin bisa dicoba sendiri. Ini juga satu aplikasi atau satu website yang memang benar-benar pure AI di bagian CAS gitu. Mungkin teman-teman ada di sekalian bisa mencobanya. Nah, itu ya, mudah-mudahan bisa dimengerti atau bisa dilihat kira-kira NLP ini fungsinya tuh di mana. Kok terlihat kayak nggak ada fungsi, tapi ternyata ya itu sistemnya terlihat. Oke, next lagi ini udah oke. Kemudian ada mesin translate. Nah, kita sudah tahu nih kalau mesin translate ya pasti salah satu teknologi ya pasti punyanya Google Translate gitu ya. Kemudian ada speech recognition-nya juga, bagaimana dari sebuah teks diubah menjadi suara atau dari sebuah suara diubah menjadi teks. Nah, itu juga sekarang sudah tren juga gitu. Nah, itu juga masuk dalam bidang machine learning, maksudnya dalam bidang NLP khususnya pada machine translate dan juga speech recognition. Nah, ada dua ya. Oke, nah saya penasaran kalau di nah kemudian kita masuk pada yang bidang yang keempat, yaitu dokumen atau teks klasifikasi. Nah, ini yang sering saya juga lihat ya, kalau Pak Ustadz Faldi juga suka membawa materi ini di konten YouTube-nya tentang sentimen analisis. Nah, ini masuk di sini, di area yang ini, di sini. Nah, jadi kalau kita lihat di tes klasifikasi adalah kita mengklasifikasi. Nah, misalkan ada sampel di sini, saya kutip dari punyanya Stanford ini, dari sebuah teks itu kita bisa, misalkan ada dari ini, ada dua penulis, nah di sini ada, kita bisa ngecek gitu, kira-kira ini benar punyanya penulis James atau penulis Alexander. Nah, itu bisa ditentukan dengan teknik klasifikasi. Jadi bagaimana menentukan bahwa paper ini punyanya si A atau punyanya si B gitu. Nah, itu bisa digunakan di konsep yang ini selain sentimen analisis gitu. Kemudian bisa lagi menentukan kira-kira gaya tulisan yang seperti ini adalah kemungkinan pria atau wanita. Nah, itu juga bisa diolah atau diproses untuk mencari. Kemudian ada lagi bidang, kalau di teks klasifikasi sangat banyak karena memang itu perkembangannya lebih cepat. Kemudian ada juga ini, nah ini pasti tentang sentimen analisis gitu, yang sering kita dengar atau sering kita pernah ikut workshop dan sebagainya. Ada juga sampelnya misalnya dari paper, kita juga bisa mendeteksi bahwa paper ini bagusnya dia masuk pada kategori apa. Nah, itu bisa digunakan teknik dengan teks atau dokumen klasifikasi. Gitu ya. Itu jadi NLP itu banyak sekali, jadi tidak hanya sekedar sentimen analisis atau tes klasifikasi, tapi banyak kita lihat ya. Ada CAS, kemudian ada di CAS juga ada turunannya sebenarnya. Kemudian ada mesin translate, ada speech recognition, kemudian ada tes klasifikasi. Pertanyaannya sering muncul, terus kita gunakan di mana? Tergantung, misalnya kita punya website, kita yang website tadi yang hanya statis, kita buat tambah speech recognition misalnya. Website kita yang bahasa Indonesia, kita boleh kita tambah dengan mesin translate-nya gitu. Nah, sehingga bisa dimanfaatkan gitu. Kemudian apalagi di sini. Oke. Kalau suara saya nggak kedengaran, Pak Fali mohon dikasih tahu. Nah, kemudian Masih kedengaran, Bu. kemudian kita masuk pada summary session. Nah, ini yang topik yang akan saya bawa di sini. Nah, summary session kita sudah bisa familiar ya bahwa ini peringkasan teks. Jadi sejumlah artikel atau sejumlah artikel kita membuat atau menjadikan dia secara ringkas, tapi dilakukan secara otomatis atau sistem yang melakukan gitu.
Nah, kalau kita baca pengertian dari Andre di sini, text summarization adalah salah satu bidang NLP yang dapat mengekstrak informasi penting dari teks asli untuk menghasilkan sebuah ringkasan. Banyak yang kepikiran, fungsinya apa kita buat tes ringkasan gitu? Apa hanya meringkas? Banyak tujuan dari NLP. Misalkan kita bisa, yang pertama sudah pasti, bahwa kita bisa tanpa perlu membaca teks secara seluruh, kita bisa menggunakan text summarization ini untuk menemukan ide pokok di dalam artikel tersebut. Yang kedua, kita bisa jadikan itu sebagai misalkan kesimpulan. Misalnya kita punya sebuah artikel, kita mau cari kesimpulan, nah kita bisa gunakan teknik summarization. Kemudian kita juga bisa jadikan dia sebagai abstrak. Misalnya kita punya deskripsi yang banyak-banyak itu, kita tentukan abstraknya seperti apa. Dan yang terakhir yaitu kita juga bisa menggunakan hasil teknik summarization ini ke dalam karya FED gitu. Ya untuk deskripsi deskripsi portal berita yang bisa sering dipakai gitu. Atau kita juga bisa misalkan dari sebuah teks yang ini kita bisa menentukan kira-kira teks ini lebih cenderung atau bisa menciptakan satu judul yang baru di sini. Nah, bisa dengan teknik summarization tadi gitu. Jadi teks ini kita belum tahu nih ini mau kasih judul apa nih. Kita punya sebuah artikel, tapi artikel tersebut belum ada judul. Nah, mungkin kita bisa menggunakan teknik ini untuk menentukan sebuah judul dan tertera di sini. Nah, itu tujuan-tujuan untuk summarization dan masih banyak lagi tergantung dari seberapa kita untuk menggali lagi tentang tujuan kita membuat summarization-nya. Nah, kemudian lanjut lagi. Nah, ini ada dua jenis summarization yang secara umum ya. Sebenarnya kalau jenisnya tuh banyak, tapi secara kategori itu terbagi dua yang paling besar. Yang pertama adalah ringkasan ekstrak di sini dan juga ringkasan abstrak di sini. Nah, kalau di ringkasan ekstrak, kalau kita lihat dari strukturnya di sini adalah di mana kita memilih ringkasan itu dari berdasarkan segmentasi kata, kalimat, atau paragraf. Jadi misalkan gini, saya punya teks yang ini ya. Misalnya ini ada teks. Kalau saya mau ringkas, apakah saya mau ngambil data dari per kata, per kalimat, atau per paragraf? Gitu. Jadi dia hanya memilih, misalkan dari kalimat ini, saya ngambilnya dari ini ya dari ini saya ngambil ada sekitar berapa nih, banyak nih. Saya milih, kalimat pertama yang akan jadi yang dijadikan sebagai ringkasan. Jadi dia mengekstrak dari teks, dari kata, dari kalimat, atau dari paragraf yang ada pada artikel tersebut. Nah, ini akan kita bahas yang di bagian sini, di ekstrak. Nah, kemudian kita pindah di bagian abstrak. Nah, abstrak ini udah lebih sulit kalau kita lihat. Soalnya, abstrak itu ringkasan yang sudah hampir mendekati cara meringkasnya manusia. Kalau yang ini, dia hanya ngambil dari sepenggal-sepenggal teks atau sepenggal-sepenggal kalimat. Tapi kalau ini dia seakan-akan menulis kembali. Nah, justru ini yang penelitiannya masih sedikit. Gitu. Karena tingkat kerumitannya lebih tinggi. Karena lagi-lagi tadi saya katakan bahwa dia sudah mendekati hasil meringkasnya manusia. Jadi sepertinya kalau kita meringkas, biasanya kalau kita dikasih sebuah artikel ya udah kita tulis kembali gitu dengan bahasanya kita. Nah, itu seperti ini. Tapi kalau yang ini, itu kita punya artikel, kita pilih kalimat mana yang kita mau jadikan sebagai ringkasannya. Oh, kalimat yang nomor 2 ini kayaknya bagus nih ke ringkasan, 3 bagus nih ke ringkasan. Begitu. Jadi ada dua jenis summarization. Oke ya, mudah-mudahan bisa diikuti. Oke, dan next lagi di bagian mana? Oke, nah ini tahapan NLP yang secara umum. Jadi kalau saya ditanya gimana sih membuat apa ya istilahnya belajar NLP atau membuat suatu sistem yang NLP gitu. Jawaban saya hanya dua. Yang pertama, menguasai processing, kemudian algoritma apa yang digunakan. Karena dari processing ini akan menghasilkan dataset. Gitu. Kita tahu bersama bahwa komputer itu kan tidak bisa mengolah huruf, tapi dia bisa mengolah apa biasanya bilangan. Jadi untuk yang tanya kapan NLP ya, saya bisa katakan hanya dua ini. Ada prosesinya, menghasilkan data set, kemudian ada algoritma yang dilakukan. Jadi ini
semua berlaku pada yang tadi, mau CAS, mau summarization, mau machine translate, recognition, dan sebagainya. Tahapannya hanya ada processing, ada algoritma, ada yang kemudian tujuannya apa. Nah, kalau kita masuk pada sampel summarization, maka di sini bisa dilihat bahwa kita punya processing. Nah, processingnya apa saja? Nah, ini ada teknik-teknik processing dalam NLP, dan saya yakin kalian sudah mungkin ada yang sudah pernah dengar, sudah familiar, misalnya teknik scaffolding, teknik penguraian teks menjadi dokumen, kemudian ada tokenisasi, kemudian ada stopword, streaming, dan dokumen matriks sebagainya. Nah, scaffolding ini adalah teknik di NLP untuk menseragamkan. Karena kita tahu bahwa teks kalau di pemrograman misalnya beda sedikit, S-nya itu akan dianggap berbeda, walaupun maknanya sama, tapi kalau bentuknya berbeda itu dianggap dua hal yang berbeda. Maka ketika saat memulai ya palingan kita harus mensamakan gitu. Jadi huruf kecil dikecilin semua. Intinya scaffolding itu yang tadinya huruf besar dikecilin semua. Kemudian ada penguraian teks menjadi dokumen. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, misalkan cara teks ini kita uraikan menjadi dokumen. Misalnya dokumen 1 ini, dokumen 2 ini. Nah, dokumen dari mana? Tergantung yang tadi. Kita mau ekstrak dalam bentuk kata, atau kita maksudnya segmentasi ya. Kita mau segmentasi dalam bentuk kata, dalam bentuk kalimat, atau dalam bentuk paragraf. Nah, kebetulan di sini yang saya segmentasi itu adalah dalam bentuk kalimat. Kalau paragraf digunakan agak cukup kurang ini ya. Saya belum meneliti itu sih, tapi saya baru meneliti bagian segmentasi di bagian kalimat. Karena kalau di kalimat kan lebih pendek. Kalau paragraf ketika saja saya ketemu ya berarti besar. Jadi saya belum meneliti di bagian untuk paragrafnya, segmentasi di bagian paragraf. Nah, kemudian apa lagi di sini? Oke, jadi ini ada teknik-tekniknya, ada scaffolding, ada tokenisasi gitu. Misalkan dari sini kita nanti akan tokenisasi itu kan memisahkan string kata ya. Jadi akan dipisahkan I, love you, terus this itu dipisahkan. Kemudian habis itu kita akan support menghapus beberapa kata yang tidak diperlukan. Nah, tujuannya tokenisasi sama support ini untuk menghasilkan frekuensi kemunculan kata pada dokumen. Misalnya kalau sini kita lihat, oh greet muncul 2 kali, love muncul 2 kali, recommend muncul 1 kali, dan sebagainya. Nah itu. Jadi tekniknya seperti itu. Jadi ada di prosesinya ada scaffolding yang saya gunakan. Terus muncul pertanyaan, apakah cuma teknik ini? Tergantung dari sekalian, tergantung dari kasus kalian. Kadang di kasus ini apakah bagus nggak kalau akurasinya naik tidak kalau kita nggak pakai streaming gitu ya. Bisa hanya langsung di scaffolding, kemudian dari support langsung ke dokumen matriks. Itu bisa saja gitu. Tapi nanti tergantung di hasil akhirnya. Kalau menggunakan streaming misalkan akurasinya naik atau turun. Jadi teknik-teknik ini tidak paten ya. Oh kalau di summarization harus pakai teknik ini, paten enggak. Tergantung dari studi kasus yang nanti kalian mau ambil. Sudut pandangnya seperti apa. Dan memang kita lebih banyak mencoba-coba kalau pakai ini hasilnya begini, kalau pakai ini hasilnya begini. Nah, tapi di sampel ini kita di praktek prosesinya kita menggunakan teknik-teknik NLP ini. Nah, kemudian apa lagi nih? Oke, ini sudah. Saya terlalu cepat. Kalau terlalu cepat bisa di ini ya. Kemudian, nah, ini yang streaming ya. Kalau tadi token kita sudah tahu, misalkan string, kalau streaming ya adalah proses menghilangkan akhiran dan awalan. Tujuannya adalah untuk mengetahui makna dari sebuah kata. Misalkan kalau hasil streaming, misalnya kalau pekerjaan, jadinya kerja, gitu. Dihapus P dan A-nya, menikah dihapus M-nya, jadinya nikah, kemudian bepergian dihapus ber dan A jadi pergi. Jadi streaming itu adalah proses untuk menghilangkan awalan dan akhiran untuk menjadikan kata tersebut menjadi kata dasar. Algoritma terkenal di streaming ada beberapa hal, ada beberapa, yaitu ada Porter, ada Najah Fadriani, ada Vega, ada Tala, dan sebagainya. Ya, kalau mau gampang ya pakai yang ini, Najah Fadriani yang punya, yang kalau untuk bahasa Indonesia belum ada library yang Porter belum ada ya.
palingan yang sudah ada tuh yang Najaf Adriani, yaitu yang sastrawi itu. Nah, itu proses streaming. Kemudian apalagi? Nah, sehingga kalau kita bisa lihat arsitektur di sistem, berarti di sini ada sebuah dokumen. Tentu dokumennya itu adalah sebuah artikel, sebuah teks yang berisi teks yang banyak, kemudian masuk pada tahap preprocessing. Di sini, dari preprocessing ini akan menghasilkan sebuah dataset dan kita bentuk dalam dokumen matriks. Nah, ini masih bingung, nanti saya tunjukkan secara visualnya seperti apa. Kemudian kita bisa langsung aja masuk ke algoritma atau metode yang kita pakai, atau kita normalisasi dulu. Untuk matriksnya ini kita gunakan pembobotan algoritma TF-IDF juga dipakai sebelum menuju ke metode yang kita pakai. Jadi kebetulan di sini kita gunakan misalkan contohnya latent semantic analysis gitu. Jadi ada processing menghasilkan datasetnya berupa matriks, kemudian kita olah lagi dengan pembobotan menggunakan TEDF, kemudian kita gunakan satu metode yaitu latent semantic analysis. Nah, ini ada beberapa alur algoritmanya. Oke, ini apa lagi nih? Oke, ini hanya sekedar ini ya, tentang LSA ya. Jadi metode LSA ini adalah metode menguraikan penganalisan makna yang tersembunyi dari suatu bahasa, kode, atau jenis. Metode LSA didasarkan pada perhitungan untuk mengekstrak dan mewakili makna konseptual dari kata yang kesamaan. Jadi ini menggunakan SVD ya. Kalau mau belajar mungkin teman-teman bisa lebih expert lagi untuk mempelajari tentang algoritma latent semantic analysis. Nah, kita langsung aja di bagian sini. Nah, saya sebenarnya mau menunjukkan secara lokal, tapi sound saya ini di Linux itu tidak jadi. Ada beberapa yang mungkin alurnya tidak lengkap. Jadi akhirnya saya sudah upload tadi, sore tadi saya upload di lab.nlp.heroku.org. Nah, kita coba lihat proses-prosesnya, mudah-mudahan bisa diikut. Oke, sebentar saya coba. Oke, di sini share ya. Jadi contohnya seperti ini. Nah, ini sudah baru saya post. Nah, mungkin kalau di tampilan di lewat handphone agak kurang menarik ya, soalnya saya belum setting di bagian itu. Mendadak juga. Karena saya pikirnya tadi Linux saya jadi untuk ini sound-nya, ternyata cara ini. Akhirnya kita di Windows saja. Belum ya. Nah, oke, seperti ini saya contohkan. Oh, sorry. Nah, misalkan saya ngambil sebuah teks lah di sini. Dari sebuah teks ini, kita copy dulu. Paste di sini. Oke. Kita ring. Oke, kita tunggu prosesnya. Ini agak lama karena ya sudah pasti saya pakai yang gratis hostingnya. Kemudian karena ada pengiriman juga, jadi sebelum diproses saya ada kirim data di Firebase, makanya agak lama. Oke, nah kita lihat hasil ringkasan dari teks ini. Di sini ada dua contoh, ada menggunakan algoritma atau metode LSA sama cross LSA. Ya, kalau kita lihat hasilnya di sini, terlihat ya bahwa kalau dari teks ini cross LSA menghasilkan ringkasan yang ini, kemudian dari LSA menghasilkan ringkasan yang ini. Oke, kita coba lihat jalan ceritanya seperti apa. Yang pertama, teks ini akan dibuat disegmentasi per kalimat untuk menjadi dokumen. Jadi kalau kita lihat di sini, jadinya dokumennya ada sekitar 5. Jadi ini berdasarkan kalimat. Tapi ketika dia ketemu titik, nah itulah dokumen pertama. Gitu. Ini ya, di sini. Kemudian ada 5 dokumen, kemudian setelah itu, karena ini akan dicari, yang dicari mana sih yang lebih cocok, jadi yang diringkas gitu, atau yang direkomendasikan untuk diringkas.
menjadi hasil ringkasan maksudnya. Kemudian dari tokenisasi ini kita menggunakan teknik token. Ini akan banyak kata-kata yang kita token dari text tadi. Setelah itu sebenarnya di sini juga sudah otomatis stop word ya, karena saya sudah masukkan di bagian tokenisasi ini. Jadi stop word sudah sekalian di tokenisasi. Kemudian lanjut ke teknik stemming. Oke, stemming. Nah ini lihat kalau dia token ini masih seolah, di stemming jadinya olah ya. Kemudian kita masuk pada yang tadi saya katakan ada pembuatan kata atau kita menggunakan algoritma PDF. Nah di sini. Jadi ini termnya, ini katanya. Kemudian kita jadikan dalam bentuk matriks. Ini kan tadi ada 7 dokumen ya. Berarti ini dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3, dokumen 4, dokumen 7. Maksudnya 2 ini adalah natural ini muncul 2 kali pada dokumen 1. Oke, kita cek dulu benar enggak? Benar ya, ada 1 dan ada 2. Oke ya. Jadi kata natural ini muncul 2 kali pada dokumen 1. Caranya matriksnya seperti ini. Nah, ini sebenarnya bisa langsung kita ke algoritma atau kita langsung ke LSA, tapi terlalu tinggi nilainya, makanya kita harus normalisasi lagi dengan menggunakan TF-IDF untuk mendapatkan nilai bobotnya. Jadi misalkan di dokumen natural hanya muncul 1 kali di dokumen 2 misalkan. Ini 2 kali di sini, selanjutnya itu udah nggak muncul. Gitu ya. Oke. Nah, setelah matriks kita dapat, nah kita hitung bobotnya gitu. Sehingga nanti bobotnya kalau di sini saya yakin ini sudah familiar ya tentang algoritma TF-IDF ya untuk mencari nilai bobot. Nah, nanti di sini tinggal kita masukkan nilai ini aja. Dan tadinya 2 berarti kita tinggal kalikan aja dengan 2. Di sini hasilnya berapa? Di sini tetapnya 0. Nah, ini akan menjadi dataset kita untuk kita olah di menggunakan algoritma LSA gitu. Nah, ini akan menjadi dataset kita. Nah, ini juga biasanya berlaku untuk hampir sebagian yang lain, kasus yang lain ya, misalnya di CAS, di yang lain juga biasanya datasetnya itu dalam bentuk angka dan matriks. Nah, jadi kita sudah punya matriks ini. Next, selanjutnya tinggal kita menggunakan algoritma yang kita pilih, misalkan LSA atau cross. Nah, kalau di sini LSA hasilnya seperti ini. Ada ini menghitung nilai tertingginya, paling tinggi adalah dokumen berapa nih? Dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3, dokumen 4, dan dokumen 0, dokumen pertama berarti. Kalau cross hasilnya bedanya di sini ya. Jadi dia akan meranking dari yang tertinggi, nilai leaknya yang tertinggi. Itu akan diambil sebagai ringkasan. Kemudian apalagi di sini kita lihat coba hasil ringkasan. Kita lihat hasil ringkasan di sini. Ya, sebentar. Hasil ringkasan dari teks yang ini, yang ini. Oke, kita lihat. Saya posting ini dulu. Nah, kita lihat ternyata agak mirip ya. Kalau di sini Google merekomendasikan itu kalimat pertama ada natural language, kemudian yang kedua dia rekomendasikan ini. Nah, tapi kalau kita gunakan LSA, kita kan belum tahu nih Google gunakan algoritma apa yang pasti lebih keren lah, lebih terbaru gitu. Kalau di sini dia dapat 2 ya. Dia kalimat pertama, kemudian ada kalimat ketiga. Tapi kalau hasil yang kita buat di sini menggunakan LSA, ya sama, tapi dia hanya ngambil yang ini, yang terakhir. Yang terakhir itu yang diambil. Bahasa yang diterima komputernya ini. Nah, jadi agak mirip. Gitu. Nah, itu juga bisa kita manfaatkan untuk di sistem kita, misalkan di website atau di mana gitu. Oke, kayaknya seperti itu yang ingin saya share. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sekalian tentang Oke, alhamdulillah siap, menarik sekali ya. Wah, ternyata teman-teman selama ini taunya mungkin sentimen analisis atau dokumen classification yang sudah Ibu Gambar tunjukkan tadi, tapi ternyata juga bisa untuk text summarization. Tadi Ibu Gambar sudah contohkan bahwa
Kayak misalkan di Google tadi Bu Gamar nyari itu peran NLP, terus keluar hasilnya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke tanya jawab kali ya, Bu ya. Boleh, boleh. Iya. Oke, jadi bagi yang mau bertanya silahkan bisa langsung bersuara atau bisa langsung PM ke saya. Oke. Oke, ini sudah ada, oke. Sudah ada satu pertanyaan masuk di direct message saya nih Bu, atas nama Andra. Bertanya, bagi orang yang mau belajar NLP, kira-kira harus mulai dari mana ya? Gitu. Mulai dari mana? Kira-kira harus mulai dari mana? Iya. Ya, mulainya dari belajar. Oke, silakan Bu. Mulainya dari mana ya? Kalau menurut saya ya mulai dari itu belajar. Mulai dari belajar, cari untuk. Saya juga bingung jawabnya gimana ya Pak. Mulai dari mana gitu ya? Atau Kalau mungkin dulu Bu kalau Gamarnya mulainya bagaimana gitu? kalau saya pribadinya sebenarnya dulu karena ditekan aja karena dosen pembimbing saya orang NLP, makanya saya lari ke NLP gitu. Tapi pas awalnya juga ternyata pas main NLP, oh ternyata NLP kayak gini, jadi lebih enak. Dan mungkin saran saya adalah coba pelajari tentang NLP dulu. Misalkan langsung buat contoh-contoh sederhana gitu kayak sentimen analisis. Terkadang kan kita mau belajar tapi biasanya kalau kita nggak lihat hasil itu biasanya kita agak malas gitu. Makanya biasanya kalau di mahasiswa saya tuh saya lebih sering mending buat project saja biar lihat hasilnya sekaligus gitu. Buat sampel yang kecil, belajar buat sampel yang kecil nggak harus besar ya atau nggak harus di coding sendiri tapi maksudnya atau gunakan library yang sudah ada gitu. Menurut saya seperti itu. Cari konsep NLP itu seperti apa, langsung buat project-nya yang kecil-kecil. Kalau sudah jadi langsung buat webnya gitu. Karena kalau belajar hanya sekedar teori kalau menurut saya itu akan membuat semangat kita tuh akan turun karena kita biasanya nggak lihat hasil. Misalnya kalau kita bilang tokenisasi tuh ini, tapi kita belum melihat nih, oh nanti token ini fungsinya untuk ini ya, biasanya seperti itu. Jadi saran saya mulai saja dulu dari yang paling mudah untuk kalian kemudian ya itu terus update terus menerus. Menurut saya seperti itu. Iya, oke. Jadi daripada berlama-lama pelajari teori, pusing mikirin teori, akhirnya sudah menyerah Ya duluan ya, Bu benar ya. seperti itu, mending langsung kadang kan yang dipikirkan itu kan biasanya kita tahu teorinya nih gitu misalnya. Tapi yang membingungkan itu kita mulai codingnya nih gimana? Saya juga pertama kali agak susah ketika baru memulai coding. Tapi yang saya yakini itu sebenarnya konsep juga membantu gitu. Jika kalau kita sudah misalnya kita belajar terus sudah banyak, oke, sudah pas nih. Itu akan membantu saat kita coding. Menurut saya seperti itu. Jadi konsep juga Oke, sebenarnya perlu barengan dengan praktik sekaligus. Tapi kalau cuma hanya pegang ya. konsep ya jatuhnya ya kita tidak akan tahu hasilnya seperti apa. Oh, ada yang lain? Oke, ya. Jadi itu ya saran dari Bu Kamar, pelajari NLP dan coba sekalian buat aplikasi sederhana atau proyeknya gitu, biar langsung lihat hasilnya dan jadinya lebih bersemangat. Ya, ada yang lain nih Bu. Iya. Eh, pada stop work, bagaimana cara kita bisa mengetahui suatu kata itu tidak diperlukan? Itu juga pertanyaan yang menarik. Nah, kalau secara pribadi yang dari beberapa referensi, kata-kata yang dihapus, sebentar ya. Stop work. Oke, misalnya kata-kata yang dihapus, sebentar, mana ya tadi? Yang pertama sudah pasti adalah kata-kata penghubung. Itu biasanya sudah tidak dipakai. Misalnya di, ke, itu biasanya nggak dipakai. Nah, yang kedua tergantung pada studi kasus. Misalkan kayak ini.
Bentar saya coba main-main kayak gitu. Misalkan, oke, coba kita misalkan saya mau lihat berita Kompas dulu, misalkan Kompas. Kok ini ya? Nah, misalkan studi kasus kita adalah teks berita yang seperti ini. Terus kita lihat selain kata awalan dan akhiran, ada lagi kata yang harus dihapus. Ya ada, misalkan kalau di sini kita sudah tahu bahwa yang kita teliti misalkan adalah berita yang kita ambil datasetnya itu adalah dari Kompas, misalkan ya. Berarti saya rasa yang kurang penting untuk kita tampilkan adalah misalkan ini jakartakompas.com. Nggak perlu itu dimasukkan dalam stop word, nggak perlu karena itu nggak termasuk hitungan gitu menurut saya. Jadi tergantung pada studi kasus. Kalau studi kasusnya seperti ini, misalnya kita ngambil datasetnya dari khususnya Kompas, terus dari situs Kompas ya beberapa kata misalnya kayak Jakarta, Kompas nggak perlu diambil. Karena apa? Karena di setiap teks pasti akan muncul ini, di setiap artikel dari Kompas pasti akan muncul kata kompas.com. Jadi ngapain kita mau ngambil, ngapain kita mau hitung. Gitu. Jadi tergantung dari studi kasus ya, apa yang kita mau teliti dan tujuannya untuk apa. Kalau tadi kasusnya seperti ini, misalnya kita teliti datasetnya tuh dari Kompas, ngapain kita mau ngambil ada kata kompas.com, karena sudah pasti kompas.com ini akan muncul di setiap artikel gitu. Dan dia tidak akan mempengaruhi tujuan kita, jadi kita masukkan dia dalam stop word. Ada lagi? Pak Fadli mau tambah mungkin? Iya, saya sudah pas sesuai dengan apa yang Ibu Gamar sampaikan tadi. Jadi tidak ada yang perlu saya tambahkan Ada lagi. yang lain? Masih ada lagi nih yang masuk ke DM nih, Bu. Yes, Pak. Jadi pada contoh di website yang Ibu tunjukkan, apakah itu menggunakan summarization extract atau abstract? Yang pasti Di adalah ekstrak. Nah, karena apa? Jawabannya ekstrak. Karena tadi kalau kita baca pengertian dari ringkasan ekstraksi, dia bilang bahwa ringkasan itu diambil dari segmentasi kata, terus ada kalimat atau paragraf. Segmentasi itu kan kayak pecahan-pecahan ya. Jadi kalau kita lihat di sini, terjelas kita buatnya segmentasi per kalimat. Jadi yang ini sudah pasti adalah ekstraksi. Karena tadi saya katakan abstraksi itu juga masih penelitiannya masih sedikit. Kita sudah ringkasannya sudah mendekati ringkasan manusia. Dan jarang sekali orang bahas di bidang itu. Yang untuk abstrak mungkin yang high level kali ya. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah ringkasan ekstraksi. Karena dia mengambil dari teks itu sendiri. Dia tidak membuat teks baru, tapi dia mengambil teks itu sendiri. Berdasarkan segmentasi mana kata, kalimat, atau paragraf. Ini tuh. Oke. Ya, ada lagi pertanyaan selanjutnya dari Khidir Taudin. Assalamualaikum. Apakah NLP dapat mendeteksi plagiat di suatu dokumen? Wah, menarik nih ini. Harusnya bisa ya, harusnya bisa. Kalau tadi teman-teman lihat saya nge-search, harusnya bisa. Kayak yang tadi, harusnya bisa untuk ngedeteksi ini punyanya karya siapa. Kayak di sampel yang ini kalau kita lihat, ini kan ini. Jadi dia deteksi ini dokumen ini punyanya siapa. Ini pernah ada kasus di tahun 1987 terkait ini kayak semacam paper yang penulisnya itu mengklaim masing-masing punya gitu. Nah, dengan teknik NLP, walaupun NLP nggak langsung ngoding tapi dihitung secara manual, ini bisa digunakan untuk menentukan dari teks ini ternyata punyanya si A. Tapi kalau baratnya kita mampu melihat teks A atau paper A punyanya si B, punyanya si A, berarti kalau seandainya si B plagiat berarti otomatis sudah akan ketahuan.
Jadi jawabannya bisa masuk pada segmentasi atau area di teks klasifikasi. Mungkin ada yang lain? Oke, apa masih ada pertanyaan yang lain? Oke, di DM belum ada yang masuk lagi nih, Bu. Jadi mungkin sekalian pertanyaan terakhir ya, karena pas mungkin hampir sejam kita. Sekalian pertanyaan terakhir dari saya, bagi teman-teman yang mau belajar NLP nih, Bu, kira-kira mereka bisa belajar dari mana saja ya? Nah, kalau Apakah harus belajar, baca buku atau bagaimana gitu? ya memang buku NLP itu masih agak sulit ya. Kalau kita kalau saya sendiri belajarnya ya dari buku juga, tapi yang dibeli di Google Books, nah itu biasanya ada karena sudah banyak saya beli dari situ, kemudian nonton konten yang orang biasanya sudah dibahas kok, beberapa orang yang sudah dibahas, ada kursusnya juga, saya rasa kursusnya banyak, di Udemy juga sangat banyak, saya coba untuk kursus di Udemy kan menurut saya. Ya, seperti itu. Dan Ya, oke. diperbandingkan dengan latihan. Dan nonton YouTube-nya Ibu Gamaria Mandar juga Ya, mungkin. bisa juga kayaknya ada di situ. Ya, kalau ada yang mau mau fokus, kalau ini ibu buatnya kayak ini pakainya apa gitu. Ini kalau saya mau tunjukin yang ini, itu sebenarnya codingnya tuh cuma sedikit. Yang ini tuh codingnya cuma sedikit. Kalau saya tunjukin yang di mana sebentar ya. Iya, Bu. Coba saya buka dulu. Sebentar. Ini codingnya tuh cuma sedikit. Sebentar. Jadi kadang bilang ini kok susah banget. Awalnya susah, tapi biasanya kalau sudah sekali dua kali, biasanya sudah aman. Bentar ya, saya coba. Jadi kalau ada yang mau belajar, oh kan biasanya kalau di sekarang machine learning, eh, itu kan lebih banyak menggunakan Python. Terus sekarang kita Python ini mau dibuat apakah hanya jalannya di Jupyter saja, hanya kita bisa bangun website atau kita bangun desktopnya gitu. Kalau ini tetap ini saya gunakan, kalau yang kalian teman-teman lihat di sini, yang ini tetap ini gunakan Python ya, ini Python. Ini backend-nya tetap Python, kemudian saya gabungkan dengan apa ini ya, kalau nggak salah, oh ini Flux. Ini Python, terus gunakan framework-nya Flux, kemudian untuk front end-nya ini kita pakai React, kalau nggak salah, ya React. Jadi saya mau tunjukin, nah jadi codingnya itu cuma ini ya, bentar saya dokumen, kemudian di mana nih? Oke, lesson hire. Jadi kita mulai dulu lah untuk membuat, kalau kadang membuat web agak susah ya kita mulai aja dulu dari yang sederhana-sederhana. Misalnya kayak Jupyter, gunakan Jupyter. Ini sama kayak yang di sana. Misalnya kita import, ini juga ada teksnya, kita gunakan sastrawi. Ini saya gunakan salah satu framing dari sastrawi. Udah kita buat teksnya untuk menampung teksnya, kita munculkan teksnya di sini, kemudian kita lakukan segmentasi per dokumen. Ini segmentasinya per dokumen. Habis itu apalagi? Ini tokenisasi masih manual, saya tidak menggunakan application learning, belum digunakan waktu itu. Kalau sekarang kan sudah enak ya, ada library yang sudah tinggal dipakai. Kemudian kita tokenisasi, habis tokenisasi ya udah kita proses apa lagi nih? Ada stop work, menghapus kata-kata yang tidak diperlukan. Kemudian masuk pada streaming, kayak ini. Dilanjutkan lagi pada ini untuk algoritma PDF-nya. PDF. Kita akan hitung frekuensi kemunculan. Ya, seperti itu.
Jadi nanti ini sama aja, hasil akhirnya tuh sama aja yang kayak ini. Ini ngitung untuk TF-nya, nilai TF yang ada di sini tuh mirip sama yang ada di sistem tadi. Jadi kodenya sebenarnya sangat sedikit, tidak terlalu banyak. Pada ini matriksnya. Ini untuk cross kita, kalau yang LSA yang di bawah. Jadi mulai dari Jupiter lah kita ngoding-ngoding. Jadi hasil ringkasannya ini. Sama kan? Nah ini. Nah ini hasil ringkasan. Mirip sama. Jadi saran saya mulai saja dulu untuk belajar. Apalagi kalau kita pakai Python kan sebenarnya tidak terlalu rumit kalau menggunakan yang lain. Banyak juga library yang sudah sangat mendukung. Sudah banyak, tinggal pakai gitu. Tinggal kita-kitanya saja yang pintar-pintar untuk mulai belajar. Ya, betul. Berarti Mungkin ada tinggal pertanyaan kemauannya sebelumnya? anak-anak saja. Oke. Memang agak susah di awal, tapi biasanya kalau sudah 1 kali, 2 kali ya biasanya sudah. Pak Fali juga merasakan sepertinya. Ya, oke. Oke, pas sekali nih, Bu. Jadi pertanyaannya sudah habis, pas kita juga sudah sejam, 21.30. Jadi mungkin terakhir ada penutup dari Bu Gamar. Dan itu kayaknya dari Ya. Pak Fali saja, saya dari punya dari Ya. Oke, jadi terima kasih Bu Gamar sudah mau bersedia untuk diundang mengisi acara kita sore hari ini, malam hari ya, malam hari ini. Kemudian bagi rekan-rekan dosen yang sudah hadir dan juga teman-teman mahasiswa yang sudah hadir, semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita, yaitu tentang natural language processing. Jadi salah satunya tadi Bu Gamar sudah contohkan tentang summarization. Nah, ternyata banyak sekali penerapan dari summarization dan juga untuk bikinnya itu tidak susah-susah amat. Tadi Bu Gamar sudah contohkan codingannya, ternyata tidak semengerikan yang ada di pikirannya kita gitu. Nah, benar. tinggal tinggal bagaimana teman-teman rajin belajar, kemudian langsung terjun mengerjakan proyek, dan tentunya didukung juga dengan kemampuan teoritis atau pemahaman konsep. Kayak gitu mungkin kali ya, Bu ya. Benar, 100%. Oke, jadi jadi sekaligus itu menutup pertemuan kita malam hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.